selamanya kita. Kini kita satu dalam menempuh hidup baru. Hatiku hatimu penuh kasih memadu. Kini kita satu dalam meraih indah cinta itu. Dan selamanya kita satu. Hero Prasetyo dan Vicky Wulandari di Jemaat GKI Gembala Luhur Labuas. Tetapkan ibadah peneguhan dan pemberkatan nikah ini dengan putung dan salam. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Dipersilahkan kembali. Kedua mempelai yang diberkati oleh Tuhan. Pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ya, kenapa saya turun mimbar? Karena ingin menyampaikan, ya, ini perkenalan dulu ya dari saya. Perkenalkan, nama saya Pendeta Medianto, ya, yang melayani di jemaat di tempat ini. Jadi, ya mungkin gambar saya tidak persis dengan yang aslinya, ya. Nah, ya, kita akan bersama merenungkan kebenaran firman Tuhan dari Efesus pasal 4 ayat 2 sampai ayat yang keempat. Ya. Beginilah firman Tuhan. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasih dalam saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada pengharapan yang terkandung dalam panggilan. Selamat pagi, salam.
Bapak Ibu dan kedua mempelai yang berbahagia, hari ini saya memberikan tema yang menjadi dasar dalam pernikahan Hero dan Wingky Wulandari hari ini, ya, yakni dasar dan prinsip pernikahan. Jadi tema kita adalah dasar dan prinsip pernikahan. Nah, Bapak Ibu, saudara dan kedua mempelai yang dikasihi Tuhan, membina rumah tangga ibarat kita membangun sebuah rumah, meski ada dasar, meski ada prinsip yang perlu ditanamkan. Nah, ini ya. Jadi membangun rumah tangga itu ibarat kita membangun rumah. Kalau kita membangun rumah, mesti harus melihat fondasinya terlebih dahulu sebagai dasar, apakah dia kuat atau tidak. Demikian juga dengan membina rumah tangga, kita harus mendasarinya dengan firman Tuhan, dan juga harus memiliki prinsip. Rumah tidak akan selesai kita bangun kalau tanpa ada prinsip. Demikian juga dengan rumah tangga, tidak akan bisa bahagia, tidak akan bisa harmonis, tidak akan bisa berkembang tanpa ada prinsip dari kedua pasangan. Dua hal ini mesti kita perhatikan. Yang pertama, dasarnya. Dasarnya seperti apa? Yang mesti kita kembangkan di dalam sebuah pernikahan Kristen. Rumah yang kokoh, kuat, solid tentunya terletak pada fondasi. Seperti yang saya katakan tadi. Maka hal itu bagi seorang arsitek bangunan, fondasi menjadi bagian yang penting perlu diperhatikan. Karena merupakan bagian dari kuatnya bangunan yang dibangun. Demikian juga dengan rumah tangga, ya, meski dibangun atas dasar yang kuat, atas dasar yang kuat, yakni atas dasar firman Tuhan. Jika dalam rumah tangga dibangun atas dasar firman Tuhan sesuai dengan petunjuk Tuhan, maka kebahagiaan, sukacita, dan kedamaian keharmonisan akan menjadi milik kita. Kita harus mendasarinya, ya. Yakni apa dasarnya? Yakni iman kita. Bisa dibandingkan di dalam Lukas pasal 6 ayat 46 sampai ayat yang 49. Kemudian yang kedua, memiliki prinsip. Dalam membangun rumah tangga, dalam membina pernikahan, kita perlu memiliki prinsip. Seperti apa prinsipnya? Prinsip yang pertama adalah kesatuan. Prinsip yang pertama adalah kesatuan, ya. Karena kesatuan ini dikatakan dalam firman Tuhan, sebab seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu hati dengan istrinya. Artinya mereka menjadi satu daging, satu bagian, menjadi satu. Yang kedua adalah suami istri satu tubuh, satu kasih kepada Allah, satu dalam roh, satu dalam pikiran, dan satu dalam melangkah menyongsong masa depan. Jadi satu dalam pikiran, satu dalam melangkah menyosong masa depan. Dalam membina rumah tangga, dalam membina pernikahan juga harus ada sikap saling menghormati. Jadi bagi Hero dan Wulan, jika membina rumah tangga harus ada sikap saling menghormati. Tahu mana posisinya. Saya laki-laki, saya perempuan. Harus ada sikap saling menghormati. Suami adalah pemimpin, istri harus tunduk kepada suami, serta suami harus mengasihi dan menghormati istri. Jangan mentang-mentang menjadi kepala rumah tangga, pemimpin,
lalu semena-mena dengan istri, pimpang tambelek. Nah, jujur, elak. Hero elak, apa yang mengerti. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, yang ketiga adalah menghindari perceraian. Nah, ini ya, yang sering terjadi pada zaman sekarang. Belum sampai seumur jagung pernikahan itu tiba-tiba bercerai. Lalu ya, mantan istrinya ya hamil ditinggalkan. Nah, ini yang menjadi masalah untuk kita saat ini, jadi ini tantangan untuk kita saat ini. Yang ketiga ini adalah menghindari perceraian. Ini prinsip yang harus dimiliki, terkhususnya bagi Hero dan Wulan. Ya. Menghindari perceraian. Karena ada dikatakan dalam penetapan nikah tadi, apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Ya. Jadi tidak boleh diceraikan oleh manusia kecuali dalam mempertahankan komitmen. Jadi pernikahan yang baik, yang bahagia itu tidak dibangun dalam satu malam. Bim salabim langsung bahagia dia. Tetapi membutuhkan kebersamaan dalam menghadapi pergumulan, menghadapi masalah, menjadi suluh pelita penerang bagi kehidupan kita dan menjadi kekuatan penyemangat, penasehat bagi kedua calon mempelai yang berbahagia hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Salam. Saudara Hero Prasetyo, apakah saudara mau menerima saudari Wiki Wulandari untuk menjadi istri saudara dan berjanji setia kepadanya? Jika demikian, jawablah. Saya, Hero Prasetyo, mengambil engkau, Winky Wulandari, dan saya berjanji untuk mengasihi dan memelihara engkau, baik dalam keadaan sakit atau sehat, dalam kesukaan maupun kedukaan, hingga kematian memisahkan kita. Saudari Winky Wulandari, apakah saudari mau menerima saudara Hero Prasetyo menjadi suami saudara? Jika demikian, jawablah. Saya, Winky Wulandari, mengambil engkau, Hero Prasetyo, sebagai suami, dan saya berjanji untuk mengasihi dan memelihara, baik dalam keadaan sakit atau sehat, dalam kesukaan maupun kedukaan, hingga kematian memisahkan kita. Oleh karena saudara berdua, Hero Prasetyo dan Winky Wulandari, telah mengikatkan perjanjian yang suci ini dan telah mengucapkan perjanjian ini di hadapan Allah dan sidang jemaatnya, maka saya meneguhkan nikah saudara dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Amin. Cincin ini saya berikan kepadamu, Winky Wulandari, sebagai tanda kesetiaan dan kasihku, dan sebagai tanda janji untuk menghormatimu dengan keseluruhan hidupku. Winky Wulandari, pasanglah cincin ini di jari manis dan kanan saudara. Cincin ini saya berikan kepadamu, Hero Prasetyo, sebagai tanda kasih dan kesetiaanku, dan sebagai tanda janji menghormatimu dengan keseluruhan hidup.
Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus memberkati, memelihara, melindungi saudara. Tuhan yang pengasih memenuhi saudara dengan sukacita. Dengan demikian saudara memperoleh kebahagiaan yang sempurna di dunia ini dan mendapat kehidupan yang kekal. Amin. Kami mengaku pernikahan yang baru kami saksikan ini. Kami mengaku pula bertanggung jawab dan memberi sokongan kami terhadap saudara Hero Prasetyo dan Wiki Wulandari sambil mereka menjalani kehidupan yang baru. Harapan kami adalah agar saudara berdua bertumbuh dalam cinta kasih satu sama lain. Silakan. Silahkan langsung bertukar posisi. Hero dari sini. Dari sini. Dari sini. Satu dalam ikatan.
Indah rencanamu Tuhan, luar biasa. Dua keluarga besar telah dipersatukan pada hari ini. Rencanamu Tuhan, di dalam hidup, walau tak tahu dan melalui sebuah jalan,
sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Memelihara hati dan pikiran segala dalam pengetahuan akan kasih Allah dan anaknya Yesus Tuhan kita. Dan semoga berkat Allah Bapa yang Maha Kuasa, Anak dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Terima kasih. Saya akan mengikuti Bapak Ibu saudara sekalian, sidang jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi menjelang siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Bapak Ibu sidang jemaat yang saya hormati, kita baru saja menyaksikan yaitu pemberkatan dan peneguhan dari kedua anak kami, yaitu Hero dan Mary. Untuk itu kami banyak mengucapkan terima kasih secara khusus kepada Bapak Pendeta dan pembantu Ketua Diakon yang telah melaksanakan kegiatan ini sesuai dengan tata aturan gereja Evangelis. Demikian pula kepada Bapak Ibu hadirin sekalian maupun keluarga atau warga jemaat Lelungan Kuas yang telah berkenan hadir bersama-sama kami untuk memberikan doa kepada kedua anak kami ini. Untuk itu tidak henti-hentinya kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran dari Bapak Ibu sekalian. Kepada kedua anak kami, yaitu Hero dan Bulan, kami mengucapkan selamat menempuh dan menjalani hidup baru, karena kalian berdua pada hari ini resmi sebagai kepala rumah tangga, artinya sudah tidak lagi nempel dengan orang tua, yaitu pada saatnya nanti akan mendapat kartu keluarga masing-masing. Kemudian kegiatan ini adalah kegiatan kelanjutan mulai dari kemarin telah dilaksanakan yaitu acara perkawinan sesuai dengan hukum adat Dayak Ngaju, dan kita juga sama-sama menyaksikan. Kemudian dilanjutkan pada siang atau pagi hari ini yaitu pemberkatan dan peneguhan. Kita saksikan bersama. Demikian pula setelah acara ini kita akan melaksanakan yaitu kebaktian ucapan syukur atas terlaksananya dan selesainya acara perkawinan dari kedua anak kami ini. Yaitu sepulang dari gereja ini kita akan melaksanakan kebaktian ucapan syukur dan dilanjutkan dengan resepsi yaitu makan bersama. Maka untuk itu saya atas nama keluarga mengundang Bapak Ibu hadirin sekalian, baik yang sudah mendapat undangan atau pegawai maupun yang belum mendapat undangan, kami undang kita bersama untuk sama-sama melaksanakan kebaktian dan dilanjutkan dengan resepsi atau makan bersama dan siang. Nah, pada kesempatan ini secara khusus saya titip pesan kepada kedua anak kami. Kalau boleh saya kutip
dari nas yang dibawakan oleh Bapak Pendeta tadi. Akhirnya saya yaitu Efesus 2 ayat 2 sampai 4. Itu kepada kedua mempelai barangkali supaya melihat kembali, karena di dalamnya itu tersirat dan tersurat yaitu hukum kasih. Karena di dalam ayat 2 itu tadi, walaupun tidak lengkap, saya kasih ingat, hendaklah kamu rendah hati, lemah lembut. Itu intinya. Sebagai orang pemikul salib, kita orang Kristen, hukum kasih itu sabar dan lemah lembut. Itu kuncinya. Jadi silakan nanti kalian dua mendapatkan itu. Memang sulit apa dalam pelaksanaannya. Tetapi kalau kita berserah, yakin kita bisa melewati. Yakin. Jadi saya kira itu yang harus ditanam oleh kedua anak kami. Demikian pula kalaupun nanti tidak ada acara apa penyerahan dari pihak keluarga, mungkin pada kesempatan ini kami anak kami ini itu bulan ini beginilah keberadaannya. Jadi pada kesempatan ini kami bukan hanya menyatakan dia kepada Hero, tetapi kepada keluarga, seluruh keluarga, kepada seluruh keluarga. Jadi demikian pula Hero. Apalagi adik kami ini tidak mempunyai laki-laki, jadi kami yakin bahwa Hero bukan sebagai menantu, tapi dia anggap sebagai anak, karena dia tidak mempunyai laki-laki. Jadi Hero adalah sebagai menantu, tapi sebagai anak. Demikian pula kami semua keluarga akan menerima keberadaan dari kami Hero. Tidak hanya Hero, tapi seluruh keluarga. Walaupun kita sudah berkeluarga pada keluarga, tetapi kita lebih dekat lagi dengan adanya ikatan batin seperti ini. Itulah beberapa hal yang dapat kami sampaikan, dan kepada kedua anak kami ucapkan selamat menyambut keberkahan. Sekian dan terima kasih, Tuhan memberkati kita. Amin. Di dalam doa sujudkah pada keluarga sebut namaku, sebagai tanda ungkapan terima kasih karena besar dan beri hingga pada hati. di dalam segala hal, namaku di hatimu. Kenapa ku balasmu di bumi? Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluh untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku, dalam doaku berseru.
the start, I knew that I'd found the home for my heart. Beats fast, colors and promises. How to be brave, how can I love when I'm afraid to fall? But watching you stand alone, all of my doubt suddenly goes away somehow. One step closer. I have died every day waiting for you. Darling, don't be afraid. I have loved you for 1,000 years. I love you for 1,000